di sini pro demokrasi. Di RT yang saya pimpin ini, semua mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi. Saya pun mencintai demokrasi. Saya selalu berjuang di lingkungan RT Gang Gugus Depan. Tapi karena saya ini rakyat kecil, saya tak pernah kelihatan sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Potret saya juga tak pernah masuk koran. Kata tetua kami, demokrasi itu bagus. Demokrasi itu sesuatu yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Demokrasi sesuatu yang memerlukan pengorbanan besar. Demokrasi juga yang menunjang pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kata mereka, sampai pada suatu kali RT kami yang membentang sepanjang Gang Gugus Depan mendapat kunjungan dari kelurahan. Asalnya diadakan pelebaran jalan sehingga setiap rumah kan dicapai 2 meter. 2 meter. 2 meter. Ya, walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara ini sangat penting loh artinya. Bagi kepentingan kita bersama di masa yang akan datang. Di atas nama pembangunan, saya harap saudara-saudara ini mengerti. Mengerti matamu. Kalau diambil 2 meter rumah kami ini tinggal kandang ayam. Bisa-bisanya petugas tersebut mengatakan, tapi kan itu sudah merupakan keputusan bersama. Keputusan bersama apanya yang menyangkut tanah kami? Kami tidak rembukan dengan kami terlebih dahulu. Tidak bisa itu, tidak mungkin. Ya, soalnya warga di kampung sebelah itu semuanya karyawan yang aktif pabrik tekstil. Sehingga mobilitas warga itu perlu yang bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Jadi, saya harap saudara-saudara ini mengerti. Itu semua sudah diperhitungkan masak-masak. Masak-masak bagaimana? Ini tanah kami. Kami tidak pernah ditanyai apa-apa. Petugas tersebut hanya bisa minta maaf dan bilang kalau menjalankan tugas. Tak lama kemudian, sejumlah warga di kampung sebelah datang. Mereka mengatakan betapa pentingnya pelebaran jalan ini. Mereka juga mengatakan kalau kita harus mengerti persoalan mereka. Dan mereka mewanti-wanti kalau kami menghambat, menghalang-halangi, atau berbuat sesuatu yang tidak-tidak. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Belum sempat kami rapat untuk melakukan perundingan. Pelebaran jalan itu sudah dilaksanakan. Aduh. Tanpa minta izin lagi, sebuah bulldozer datang menggaruk 2 meter wilayah RT Gang Gugus Depan. Semua warga panik. Mereka juga berteriak, jangan, jangan. Tapi saya tidak peduli. Mereka berdalih kalau mereka belum selesai berunding. Mereka juga mengatakan kalau mereka tidak setuju dengan pelebaran jalan ini. Diganti berapa ratus juta pun mereka tidak akan mau.
Semua warga terpaksa untuk melawan. Ini tanah kami, akan kami pertahankan mati-matian. Ganti berapa ratus juta pun kami tidak akan mau. Kami tidak akan pindah dari tempat nenek moyang kami. Sang sopir pun turun dari bulldozer. Lama juga mereka berunding. Beberapa anak-anak pun bermain-main mendekati bulldozer. Kendaraan itu kuat, baru, bagus. Beberapa ibu-ibu juga duduk di pinggir jalan, meneteki anak-anaknya. Selesai mereka berunding, sang sopir pun kembali naik ke atas bulldozer. Dia tersenyum. Kami merasa lega. Akhirnya mereka pasti sudah sadar kalau mereka salah. Dan waktu itu sebuah mobil Gold datang. Sekitar 10 orang datang memakai pakaian berseragam. Kami bersorak. Kami lega. Akhirnya aparat datang untuk melindungi rakyat. Tetapi bulldozer kembali menajam ke depan, menggaruk wilayah kami. Keadaan menjadi kacau. Anak-anak mengambil batu dan melempar mereka. Perempuan-perempuan menjerit. Asep, bapak dari anak yang hampir kena bacok, meloncat ke atas bulldozer mau menarik sopirnya. Tapi sang sopir menghunus parang yang disembunyikan di bawah tempat duduknya, membacok pundak Asep. Ah! Asep berlumuran darah. Perempuan-perempuan dan anak-anak menjerit. Para lelaki hampir saja mau menyerang. Tapi sebuah truk datang. Sekumpulan orang-orang ganas menghantam kami menggunakan senjata tajam. Saya kenal salah satu di antaranya, bajingan Pasar Tanjung. Saya bingung. Setelah akhirnya saya putar otak, saya memberanikan diri mengunjungi pabrik tekstil yang menginginkan pelebaran jalan itu. Bos tekstil itu kaget mengetahui saya adalah korban penggusuran. Akhirnya, dia cepat tersenyum ramah dan mengguncang tangan saya. Setelah saya semprot bahwa kami ini tak sudi tanah kami digusur, dia geleng-geleng tidak percaya. Akhirnya, dia memanggil sekretaris. Dan dia tetap memandangi saya seperti orang stres. Tuhan Maha Besar, saya tidak mengetahui hal ini. Saya minta maaf. Para karyawan sudah mendapatkan uang transport. Dan mungkin jika mereka membangun jalan pintas tersebut, mereka ingin mengamankan uang transport. Jadi itu semua di luar tanggung jawab kami, di luar tanggung jawab perusahaan. Saya naik pitam. Saya tidak percaya apa yang dikatakannya. Sandiwara apa lagi ini? Saya ini bukan orang bodoh. Bisa-bisanya dia menyembunyikan itu semua. Saya bisa mencium apa yang ada di balik topengnya itu. Karena saya terlalu marah, saya tidak bisa ngomong lagi. Sampai muka saya ini kelihatan merah. Dia juga paham saya mau meledak. Kami hanya mau tanah kami yang 2 meter ini tidak diganggu. Titik.
Akhirnya dia mengangguk mengerti. Lalu dia menunduk membuka laci meja. Saya bersorak dalam hati. Memang kunci segala-galanya itu kegigihan. Kalau kita getol, pasti kita berhasil. Mana ya? Darah saya tersiram. Direktur tersebut memberikan saya sebuah amplop coklat yang tebal. Dan di amplop tersebut tertera 250 juta. 250 juta. 250 juta. 250 juta. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya saya bisa beli motor, saya bisa beli rumah, saya juga bisa beli skincare, saya juga bisa kirim uang untuk orang tua saya. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kau kabulkan doa kami setiap malam. Memang kalau mau sukses itu jangan mau terus terjebak di tempat kumuh ini seperti kecoa. Lalu saya gemetar. Saya tidak menanyakan lagi berapa isi amplop ini. Saya langsung mengambilnya dan menerima uluran tangannya. Lalu saya terbirit-birit pulang, takut kalau amplopnya diambil lagi. Saya juga pulang lewat jalan belakang, takut nanti warga tahu kalau saya dari rumahnya Pak Direktur. Keesokan harinya, para warga mendatangi saya. Mereka mau menanyakan apa hasil hubungan saya dengan direktur kemarin. Ya, jadi saya memberikan ujangan kepada mereka. Warga-warga RT Gang Gugus Depan yang saya cintai. Begini, kehilangan 2 meter itu memang berat loh, berat sekali. Tapi itu lebih baik daripada kita kehilangan nyawa, iya kan? Nah, kita kan juga sudah sepakat kalau kita mau mendukung demokrasi. Nah, di demokrasi itu suara terbanyak loh yang menang. Nah, kalau kita kalah ya nggak boleh kesel kayak begitu, iya toh? Iya toh? Nah, jadi kita harus mendukung penuh demokrasi, nggak boleh kayak gitu. Deh, paham ya Pak, Bu? Tapi semua warga yang saya pimpin tidak ada yang menjawab. Mereka malah pergi satu persatu. Dulu, Pak, Bu, jangan pergi dulu. Saya belum selesai ngomong. Sini dulu toh, Pak, Bu. Aduh ya Allah, piye toh iki? Aduh, Pak, Bu, saya jelasin dulu ayo. Balik ke sini. Pak, Bu, sini ayo. Jangan pergi dulu, saya ini belum selesai ngomong. Kuping mereka butek. Mereka malah pergi semuanya. Tinggal saya sendiri dan satu orang tua. Dia juga tinggal bukan karena suka, tapi karena kakinya kesemutan. Kalau sudah reda, dia juga pergi sambil ngedumel. Akhirnya, sejak saat itu, semua warga RT Gang Gugus Depan kompak menolak demokrasi. Sisa saya sendiri yang tetap mendukung demokrasi. Saya tidak akan gentar dan saya akan tetap mendukung penuh demokrasi sampai titik darah penghabisan. Ya, memang mau apa lagi? Siapa lagi kalau bukan saya? Ya toh?